Pemirsa, melalui deklarasi New York yang belum lama ini disahkan, PBB resmi mengakui negara Palestina. Akankah pengakuan ini menjadi solusi cepat mengatasi krisis kemanusiaan di jalur Gaza? Dan pekan ini pemirsa, Top Report juga menyoroti pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. 1 bulan lebih KPK menaikkan kasus ini menjadi penyidikan dan belum satu pun tersangka yang ditetapkan pemirsa. Dan di segmen akhir nanti Top Report juga akan mengulas reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3. Apakah perombakan kabinet ini terus berlanjut menjelang momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo? Anda dapat berpartisipasi dalam jajak pendapat Top Report yang kami lakukan setiap hari Kamis pemirsa melalui akun media sosial X @metro_tv dan juga akun Instagram kami @metro_tv. Pemirsa, bersama saya Ahmad Al-Kafi, inilah Top Report selengkapnya. ...142 anggota PBB mendukung deklarasi New York dalam pemungutan suara pada sidang Majelis Umum PMM ke-80. Artinya, pemirsa, 72% anggota PBB mengakui negara Palestina. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana, pemirsa, melalui akun media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda optimis pengakuan negara Palestina ini akan menghentikan agresi Zionis Israel? Dan hasilnya, pemirsa, ada 66 responden yang menjawab dengan iya. Dan pemirsa, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pada bulan September, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencapai kesepakatan yang bersejarah untuk memberikan dukungan penuh atas deklarasi New York. Salah satu substansinya adalah memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan ataupun kedaulatan negara Palestina sebagai bagian integral dalam penerapan Two-State Solution. Melansir hasil dari konferensi internasional tingkat tinggi Forum PBB, mendapati 142 negara memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. 10 negara memilih menolak dan 12 sisanya memilih untuk abstain. Di saat diplomasi damai ini nyatanya belum memberikan dampak yang nyata bagi rakyat Palestina di jalur Gaza yang terpaut jarak kurang lebih 9.000 km dari New York, Amerika Serikat. Di saat dunia tengah sibuk berdebat dalam forum di sidang kantor pusat PBB di Amerika Serikat, di saat yang sama, militer Zionis juga menyerang mereka di jalur Gaza. Inilah bukti nyata agresi Zionis Israel di jalur Gaza. Menteri Pertahanan Negara Zionis, Israel Katz, menggunakan istilah membakar Gaza untuk menggambarkan operasi pemboman. Zionis Israel menggunakan narasi penghancuran infrastruktur teroris Hamas dan pembebasan sandera untuk melegitimasi aksi militer di jalur Gaza. Pejabat kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 70 orang tewas dalam serangan hari Selasa pekan ini. Sebagian besar kota Gaza hancur di awal perang, tetapi sekitar 1 juta orang sempat pulang. Zionis Israel telah membuat perintah evakuasi terbaru yang membuat mayoritas penduduk Gaza tinggal di kamp-kamp pesisir yang penuh sesak dan kekurangan makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan agresi Zionis Israel di Gaza mengerikan dan tidak dapat ditoleransi secara moral, politik, dan hukum. Komisi Penyelidikan PBB juga menyimpulkan Zionis Israel telah melakukan genosida. Beberapa pekan terakhir, ratusan ribu rakyat Palestina di jalur Gaza Timur harus mengungsi ke wilayah tengah dan barat kota Gaza. Warga menghindari agresi militer Zionis Israel yang belum berhenti. Sejak dimulainya serangan darat pada 11 Agustus lalu, pengungsian di Gaza mengalir ke selatan dengan gerobak, keledai, bahkan berjalan kaki. Militer Zionis Israel memperkirakan 40% penduduk kota Gaza telah mengungsi. Hamas mengatakan 350.000 orang telah meninggalkan distrik timur.
dan 175.000 lainnya menuju selatan. Menurut data otoritas di Gaza, sejak awal bulan ini saja, Zionis Israel menghancurkan sedikitnya 70 bangunan. 120 bangunan rusak berat dan lebih dari 3.500 tenda pengungsi hancur. Total, lebih dari 1.600 bangunan bertingkat hancur, lebih dari 2.000 rumah rusak parah, dan lebih dari 13.000 tenda pengungsi hancur sejak agresi Zionis Israel dimulai pertengahan Agustus lalu. Bangunan tersebut dihuni lebih dari 50.000 warga, sementara tenda-tenda yang hancur melindungi lebih dari 52.000 pengungsi. Sejak Oktober 2023, agresi Zionis Israel telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina di jalur Gaza. Sidang Majelis Umum PBB ke-80 sepakat mendukung deklarasi New York. Salah satu klausulnya adalah pengakuan atas negara Palestina yang berdaulat sebagai bagian integral dari prinsip solusi dua negara. Deklarasi New York didukung 142 negara, termasuk Indonesia. 12 negara abstain dan 10 negara menolak. 10 negara yang menolak deklarasi New York tentu saja Israel dan sekutunya Amerika Serikat. Negara lain yang menolak deklarasi New York adalah Hongaria di Eropa Timur, serta Paraguay dan Argentina di Amerika Selatan. Sisa negara yang menolak deklarasi New York terletak di Oseania, yaitu Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Tonga. Selain melakukan agresi militer, Zionis Israel juga memblokade penuh jalur Gaza hingga memicu bencana kelaparan. Zionis Israel bahkan diduga menggunakan strategi kelaparan untuk mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Berbagai laporan menyebutkan lebih dari 500 penduduk Gaza mati kelaparan. UNRWA juga menemukan 1 dari 5 anak di Gaza City mengalami malnutrisi. Laporan bencana kelaparan di Gaza akhirnya menjadi bumerang bagi Zionis Israel. Banyak warga di berbagai negara marah dan membela nasib rakyat Palestina. Muncul unjuk rasa masif di berbagai negara sebagai tekanan politik bagi pemerintahnya untuk membantu rakyat Palestina dan menghukum Zionis Israel. Negara Palestina pertama kali diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988. Aljazair menjadi negara pertama yang resmi mengakui berdirinya negara Palestina. Pada November 2011, UNESCO menjadi badan dunia pertama yang menerima negara Palestina sebagai anggota penuh. 1 tahun kemudian, Majelis Umum PBB sepakat mendukung peningkatan status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota. Pada 2015, International Criminal Court di Den Haag juga menerima Palestina sebagai negara anggota. Agresi militer Zionis Israel sejak Oktober 2023 membawa peningkatan dukungan atas pengakuan negara Palestina. Pada Maret 2025, 147 dari 193 anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pada bulan Juli lalu, Prancis dan Arab Saudi menginisiasi konferensi tingkat tinggi di markas PBB tentang perdamaian di Palestina yang menghasilkan deklarasi New York. Salah satu implementasi dari deklarasi New York adalah pelucutan senjata terhadap kelompok pejuang Hamas dan mengeluarkan mereka dari jalur pemerintahan di kawasan Gaza. Pertanyaan terbesarnya saat ini adalah, bagaimana masa depan Palestina tanpa Hamas? Faktanya, Israel, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya selalu memberikan ataupun melabeli Hamas sebagai kelompok teroris. Namun, hanya Hamas sejak mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza dari tahun 2007 silam yang mampu memberikan perlawanan yang kuat terhadap kelompok Zionis Israel. Hamas juga mampu memberikan citra negara yang berdaulat
atas negara Palestina dan mampu memberikan perlawanan atas invasi asing. Dari Jakarta, Insan Suari, Syedam Arrahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.